Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Putri Fatmasari dengan NIM 711240001. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hakikat sejarah matematika, yaitu dengan matematika Cina. Yang pertama ada sejarah perkembangan matematika Cina. Matematika Cina telah berkembang sejak ribuan tahun yang lalu dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat Cina kuno. Perkembangan matematika ini didorong oleh kebutuhan praktis seperti perdagangan, pertanian, pembangunan, serta pengelolaan pemerintahan. Oleh karena itu, matematika Cina lebih bersifat terapan dan digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Pada masa awal, masyarakat Cina menggunakan sistem bilangan berbasis 10 dan alat bantu hitung berupa batang hitung atau counting rods. Yang kedua juga ada sistem bilangan dalam matematika Cina. Jadi sistem bilangan dalam matematika Cina itu menggunakan basis 10 atau bisa dengan desimal yang didasarkan pada nilai tempat. Sistem ini mirip dengan sistem bilangan yang digunakan saat ini, sehingga memudahkan dalam melakukan berbagai operasi hitung. Penggunaan sistem desimal ini menunjukkan bahwa masyarakat kuno Cina telah memiliki pemahaman yang baik tentang konsep nilai tempat. Dan praktiknya, masyarakat Cina menggunakan batang hitung atau counting rods untuk mempresentasikan angka. Setiap angka memiliki susunan batang tertentu yang diletakkan secara vertikal dan horizontal. Jadi secara vertikal yaitu dari atas ke bawah dan horizontal itu dari samping. Setelah itu ada yang nomor 3 itu ada alat hitung tradisional sempo atau abakus. Nah, di sini ada contohnya. Contoh gambar dari sempoa atau abakus dalam matematika Cina pada masa kuno. Jadi pada saat matematika Cina pada masa kuno, mereka tidak menggunakan alat bantu seperti kalkulator atau handphone. Jadi mereka hanya menggunakan alat yang ada pada gambar di sini. Jadi dengan menggunakan sempoa atau abakus, mereka itu mempunyai konsentrasi, ketelitian, serta mempunyai kecepatan menghitung. Setelah itu lanjut ada simbol-simbol matematika Cina dan ada juga contohnya. Jadi pada masa matematika kuno, simbol matematika belum dituliskan seperti zaman sekarang, yaitu seperti tanda plus, kurang, kali, atau bagi. Yang pertama ada simbol bilangan, yaitu bilangan dalam matematika Cina ditulis menggunakan karakter angka. Di sini ada contoh nomor 1 sampai dengan 100. Jadi nomor 1 dengan lambang simbol bilangan Cina pada masa kuno, nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan seterusnya. Pada nomor 1 dan nomor 2 itu bisa disebut dengan counting rods atau batang hitung. Karena sistem ini bersifat desimal dan menggunakan konsep nilai tempat. Ada contohnya angka simbol Cina dan ada pula cara bacanya. Seperti nomor 1 cara bacanya Yi, nomor 2 Ir, nomor 3 Sang, nomor 4 Si, nomor 5 Wi, nomor 10 Si, dan lain sebagainya. Di sini ada juga contoh untuk penulisannya. Contoh 23. Jadi contoh dalam 23 ini kita tulis dengan angka 2, yaitu potong hitung batang hitung angka yang ada di nomor 2. Selanjutnya untuk puluhannya kita ambil di nomor 10, yaitu Si. Kita tulis di tengah, dan untuk nomor 3-nya kita pilih yang Sang. Ada juga angka 105. Jadi yang nomor 1 kita ambil di nomor 1 Y. Untuk angka 0 kita ambil di angka 100, yaitu Bai, dan 5 kita ambil di nomor 5 Wi. Selanjutnya ada batang hitung atau counting rods. Batang hitung digunakan sebagai simbol angka dengan susunan posisi vertikal dan horizontal. Menandakan nilai tempat, ruang kosong melambangkan 0, batang berwarna berbeda, merah atau hitam menunjukkan bilangan positif. Contoh batang hitung atau counting rods. Nomor 5 itu menggunakan batang hitung, ada 5, dan untuk nomor 10 yaitu menggunakan 1 batang horizontal. Untuk nomor 20, 2 batang untuk puluhan, dan yang 0 yaitu ruang kosong yang tidak ada batang. Jadi
Untuk ruang kosong itu sama sekali tidak ada angka ataupun apapun. Contoh, angka 302 ditunjukkan dengan 300, 0 puluhan, dan 2 adalah satuan. Untuk 300 yaitu kita menggunakan 3 batang hitung atau counting rods. Untuk angka 0 kita menggunakan puluhan, yaitu tidak ada angka apapun di dalamnya, jadi kosong. Dan untuk nomor 2 yaitu satuan, kita menggunakan 2 batang hitung, counting rods. Nomor 3 ada simbol operasi hitung. Operasi matematika dalam Cina kuno biasanya ditulis dalam bentuk kata atau metode perhitungan, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Di sini ada contoh untuk operasi hitung, yaitu yang pertama penjumlahan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Di sini nomor 2 kita menggunakan 2 batang hitung. Dan untuk nomor 3 kita menggunakan 3 batang hitung. Dan untuk nomor 5 kita bisa lihat kembali ke atas menggunakan angka wi. Setelah itu kita lanjut ke pengurangan. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Perkalian 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan pembagian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Yang keempat ada simbol pecahan. Pecahan ditulis dengan konsep pembilang dan penyebut. Misalnya 1/2, 2/5. Jadi pembilang berada di atas dan penyebut berada di bawah. Untuk contoh pecahan dan penulisan Cina. Jadi 1/2 dalam penulisan Cinanya adalah 2 batang hitung dan 1 batang hitung di bagian akhir. 1/3 sama seperti itu dan 2/5 pun seperti itu. Yang keenam ada tokoh-tokoh matematika Cina. Yang pertama ada Liu Hiu, yang kedua Zhu Songzi, yang ketiga ada Sun Zi, yang keempat ada Zhang Heng, dan yang kelima ada Qin Zhushao. Jadi dari masing-masing tokoh matematika ini mempunyai hal terkenal yang memberikan suatu matematika Cina berada di zaman yang tidak tertinggal, seperti Liu Hiu, yaitu matematikawan Cina pada abad ke-3 Masehi. Ia terkenal karena memberikan komentar dan penjelasan pada kitab Yu Zhang Suangsu. Untuk yang nomor 2 adalah Zhu Songzi, merupakan matematikawan dan astronom Cina pada abad ke-5 Masehi. Ia sangat terkenal karena perhitungannya yang sangat akurat terhadap nilai pi. Yang ketiga ada Sun Zi, dikenal melalui karyanya Sungji Suangjing. Ia berjasa dalam pengembangan teori bilangan, khususnya metode untuk menyelesaikan persoalan sisa pembagian yang dikenal sebagai teorema sisa Cina. Yang keempat ada Zhang Heng, adalah ilmuwan serba bisa yang berkontribusi dalam bidang matematika, astronomi, dan teknik. Yang terakhir ada Qin Zhushao, adalah matematikawan pada abad ke-13 Masehi. Ia dikenal karena kontribusinya dalam aljabar. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi yang tadi saya jelaskan di atas yaitu tentang matematika Cina yang mempunyai lambang-lambang tertentu serta mempunyai simbol-simbolnya sendiri. Jadi pada saat matematika Cina mereka tidak menggunakan alat yang seperti yang kita gunakan pada zaman sekarang, kalkulator atau apapun, karena di masa matematika Cina mereka hanya mengandalkan dan menggunakan sempoa atau abakus. Contohnya seperti yang sudah saya kasih gambar di sini. Ini adalah contoh sempoa atau abakus yang biasa digunakan matematika Cina untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Karena dengan menggunakan ini mereka bisa berkonsentrasi, mempunyai ketelitian dan mempunyai pengetahuan cepat menghitung. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu matematika Cina merupakan salah satu cabang matematika tertua yang berkembang pesat karena kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari, seperti perdagangan, pertanian, dan pemerintahan. Perkembangannya memberikan kontribusi besar terhadap sejarah dan kemajuan ilmu matematika. Matematika Cina menggunakan sistem bilangan desimal dengan konsep nilai yang jelas, serta telah mengenal bilangan nol dan bilangan negatif.
Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.